Kutipan babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram, episode ke-9. Seekor kuda bernama Dumbo menjadi sebab negeri Pajang hancur. Alkisah, Pangeran Mandurorejo mengirim surat ke negeri Pajang. Utusan sudah berangkat dan sampai di Pajang. Setelah melapor penjaga pintu, si utusan dipersilahkan menghadap. Surat dari Adipati Mandurorejo diaturkan dan dibaca oleh Adipati Pajang. Isi suratnya, salam dari Adipati Mandurorejo kepada Dinda Adipati Pajang yang telah mendapatkan belas kasih Tuhan dan berkah Kanjeng Nabi Muhammad, juga para sahabat serta para waliullah di tanah Jawa, dan juga berkah dari para leluhur. Dinda pernah mengatakan akan berbalik menyerang Mataram. Jika hendak mewujudkan niat itu, sekaranglah saatnya. Nanti kalau Dinda menyerang Mataram, saya akan mengamuk di belakang. Percayalah, Dinda bisa mengandalkan saya. Sudah habis isi surat. Satu keinginan sudah dinyatakan dalam surat tersebut. Adipati Pajang berkata, sampaikan rasa terima kasihku. Sepertinya Kanda Mandurorejo tidak akan ingkar janji. Si utusan berkata, sepertinya tidak akan ingkar. Adipati Pajang berkata, kembalilah dulu, katakan kepada Kanda Adipati, kalau kelak aku mendapat jalan, pasti segera aku wujudkan. Ingatkan Kanda jangan sampai ingkar pada janjinya. Si utusan segera minta pamit dan kembali ke Mataram. Sesampai di hadapan tuannya, si utusan berkata, adik Paduka sedang menunggu kesempatan. Sungguh pasti kelak akan melawan Mataram. Si utusan segera undur diri. Di keraton Mataram pada suatu hari, Sultan bertakhta di hadapan para punggawa. Sultan berkata, aku mendengar di Pajang ada seekor kuda bagus bernama si Dumbo. Nah, Gandek, engkau berangkatlah ke Pajang. Mintalah kuda bernama Dumbo itu, milik si Tambak Boyo. Gandek segera berangkat ke Pajang. Singkat cerita, Gandek sudah menghadap Adipati Pajang pada hari bisowanan. Pada saat itu, Tambak Boyo belum datang menghadap. Gandek utusan segera menyampaikan perintah sang sultan. Saya datang membawa perintah sultan. Kanjeng Sultan meminta kuda si Tambak Boyo yang bernama si Dumbo. Adipati Pajang berkata, itu bukan kudaku, nanti saya panggil pemiliknya dulu. Adipati Pajang segera menyuruh utusan untuk memanggil Tambak Boyo dengan sekalian membawa kudanya yang bernama si Dumbo. Utusan sudah sampai di kediaman Tambak Boyo dan menyampaikan perintah. Berkata si utusan, Anda dipanggil menghadap di Kadipaten dengan membawa kuda si Dumbo. Kuda Anda diminta Kanjeng Sultan. Tambak Boyo tampak kurang senang lalu mengambil kudanya dan memberinya pelana. Setelah siap, Tambak Boyo menuju ke tempat bisowanan dengan segera. Sambil berjalan, Tambak Boyo bergumam, sayang kudaku ini, barang siapa mau naik kuda ini, kelak kalau aku mati, dia bisa memiliki kudaku ini. Tidak lama Tambak Boyo sampai di balai bisowanan. Adipati Pajang segera menyampaikan perintah Sultan. Sang Adipati berkata, kudamu diminta oleh Kanjeng Sultan Mataram. Serahkan segera. Itu perintahku. Tambak Boyo tampak tak senang dan berkata, kalau si Dumbo mau diminta oleh Kanjeng Sultan, lebih baik istri saya saja yang saya serahkan sebagai gantinya. Silahkan diambil. Tambak Boyo mundur dan segera keluar. Sampai di luar, Tambak Boyo naik kuda dan memanas-manasi si utusan. Kuda dicambuk dan melesat. Tambak Boyo mengambil tombak dan berjingkrak-jingkrak. Tambak Boyo berteriak, sayang kudaku kalau diambil. Kalau aku masih hidup, aku bela sampai mati. Takkan aku berikan. Tambak Boyo mencubit kulitnya, lalu berkata lagi, kulitku ini masih laku 2 bulan kalau dipakai melawan Mataram. Perilaku Tambak Boyo semakin menjadi. Tombaknya berputar. Dia terus memanas-manasi Gandek utusan. Si utusan hanya melihat dan membiarkan kelakuan si Tambak Boyo. Utusan minta pamit kembali ke Mataram. Dengan berpacu, utusan segera sampai di keraton. Utusan melapor kepada Sultan segala yang dialaminya.
Berkata si utusan, "Paduka, hamba sudah menjalankan perintah mengambil kuda si Dumbo." Tambak Boyo tidak mau menyerahkan kudanya. Perilakunya membuat panas hati. Katanya, "Orang Mataram, datanglah ke sini. Aku tidak takut berperang." Sultan sangat marah mendengar penuturan gandek utusan. Segera sang Sultan keluar dan menyiapkan pasukan. Dengan masih sangat marah, Sultan berkata kepada para prajurit, "Bawalah semua orang Pajang sampai habis. Kalau melawan, bunuhlah semua laki-laki di sana. Orang Mataram sudah rela." Semua prajurit menyembah dan segera berangkat menyisir wilayah Pajang Selatan. Sepanjang jalan, kalau melihat orang Pajang langsung dibunuh. Yang selamat mengungsi ke kota dan melapor kepada bupatinya. Adipati Pajang segera menyiapkan pasukan untuk menghadapi kedatangan prajurit Mataram. Tambak Boyo menyiapkan pasukan andalannya yang berjumlah 40 orang. Perawakannya besar, kumis seperti tanduk dan brewok dadanya. Pasukannya konon sangat tangguh. Kalau ditombak hanya tersenyum, kalau ditembak malah tertawa. Para prajuritnya itu bernama Gelap Ngampar, Jurang Gerawah, Langit Bedah, Macan Guguh, Sapi Gumarang, Kolondaru, Kolomarcu, Marcu Kundo, Dudo Selawe, Demang Sidoedan, Joko Prabongso, Walang Anggas, Pasararungan, Gagak Rimang, Ronggo Janur, Suduk Kocar Kacir, Ora Kawarasan, Keneh Tulah Salawase, Dudo Mete Mete, Joko Kawak, Ginepok Jengat Ngayun. Bersama pasukan Pajang yang lain, Tambak Boyo telah bersiap. Sementara itu di Mataram, Kanjeng Sultan memanggil para punggawa untuk menghadap. Sultan berkata, "Paman Mandurorejo, Anda yang mempunyai pasukan. Prajurit Mataram, pimpinlah. Siapapun yang mengganggu, bunuhlah sekalian. Dan Uwak Purboyo, Paman Juminah, Adipati Sumedang, dan Demang Tanpo Nanggil, semua ikutlah menjadi pendamping." Adipati Manduro merasa kerepotan. Dulu pernah berjanji akan membantu Pajang jika melawan Mataram. Sekarang dia sendiri yang ditugaskan menumpas. Kalau tidak melaksanakan, malu karena sudah mendapat kepercayaan. Kalau melaksanakan tugas, berarti ingkar janji kepada Adipati Pajang. Pasukan Mataram sudah berangkat. Singkat cerita, sudah sampai di Pajang. Adipati Mandurorejo berada di tengah. Yang menjadi sayap kiri Adipati Sumedang dan Pangeran Juminah. Sayap kanan diisi Pangeran Purboyo didampingi Demang Tanpo Nanggil. Adipati Pajang akan menghadapi musuh di luar kota. Sang Adipati telah mendengar bahwa pemimpin pasukan Mataram adalah Adipati Mandurorejo. Hatinya menjadi tenang karena sudah mendapat jaminan akan dibantu. Kedua pasukan sudah berhadap-hadapan. Ki Tambak Boyo segera menerjang sayap kiri yang ditempati Adipati Sumedang. Bersama pasukan andalannya, Tambak Boyo mengamuk dengan ganas. Adipati Sumedang terluka, prajuritnya banyak yang tewas. Pangeran Adipati Juminah datang membantu. Pasukan Pajang diterjang. Gantian pasukan Pajang terdesak. Adipati Pajang datang membantu Tambak Boyo. Tetapi pasukan Mataram terlalu banyak. Pasukan Pajang kerepotan menghadapi gelombang serangan pasukan Mataram. Tambak Boyo dikeroyok pasukan Mataram. Karena merasa tak mampu lagi menahan serangan pasukan Mataram, Tambak Boyo lari dari medan perang dengan memaki-maki Adipati Mandurorejo. Tadinya pasukan Pajang berharap Adipati Mandurorejo berbalik menyerang Mataram, tetapi sampai pasukan Pajang hancur, janjinya dulu tak ditepati. Seluruh prajurit Pajang memaki Adipati Mandurorejo. "Sungguh buruk kelakuan Adipati Manduro, ingkar janji," kata para prajurit Pajang. Para prajurit Mataram mendengar rahasia itu. Mereka mengingatnya dalam hati. Adipati Pajang ikut lari bersama Tambak Boyo. Istri Tambak Boyo dibawa naik kuda. Para prajurit Mataram masih mengejarnya. Sepanjang jalan Tambak Boyo berkata kepada istrinya, "Pegangan yang kuat, Nyai, kalau sampai jatuh kamu dibawa musuh." Karena tergesa-gesa, Tambak Boyo jatuh dari kuda si Dumbo. Sambil menarik istrinya, Tambak Boyo lari meninggalkan kudanya. "Kuda sumber bencana. Kalau tak aku tinggalkan, pasti mendatangkan celaka," kata Tambak Boyo. 3 orang pembesar Pajang, Tambak Boyo, Adipati Jogorogo, dan Adipati Pajang lari sampai Bengawan Semanggi.
Mereka kemudian memakai perahu meneruskan perjalanan. Prajurit Mataram kembali ke kota Pajang dan menjarah seisi kota. Sapi, kerbau, dan harta benda dibawa ke Mataram. Adipati Pajang sudah dipastikan larinya, yakni menuju Surabaya. Di Mataram, Kanjeng Sultan menyambut pasukan Mataram yang baru saja menang perang. Jarahan dan boyongan diaturkan kepada Sultan. Juga termasuk kuda bernama Sidombo yang menjadi sebab hancurnya Pajang. Sultan sangat bersukacita. Berkata sang Sultan, Adipati Pajang mengungsi kemana? Yang ditanya menyembah dan menjawab, lari ke Surabaya bersama Tambak Boyo dan Adipati Jogorogo. Sultan memberi perintah, hei Kanda Martoloyo, engkau aku utus menyerang ke timur bersama si Aryo Joyo Suponto. Kalian persiapkan persenjataan kalian. Bawalah prajurit Sewu, Nombak Anyar, dan Bumijo. Dan engkau kirimlah utusan ke Pati untuk memberitahu bahwa pasukan Mataram akan menyerang Tuban. Sang Sultan telah selesai memberi perintah, segera masuk ke dalam istana. Adipati Martoloyo bergegas keluar melaksanakan perintah.